Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran BAI di bab 11. Sekarang yang berjudul ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Langsung saja kita ke materi anak-anak. Yang pertama pengertian puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makanan, minuman, hawa nafsu, dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Macam-macam puasa wajib. Yang pertama Ramadan, kifarat, qodok, dan nazar. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat. Nah, yang selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Di sini ada 3 syarat. Yang pertama berakal, yang kedua balik, yang terakhir yang mampu berpuasa. Nah, yang keempat ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Di samping syarat wajib ada syarat lain agar puasa kita menjadi sah. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua mumayyiz atau sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga suci dari darah haid dan nifas. Yang terakhir yang dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Yang kelima ada rukun puasa. Orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa. Yang pertama yaitu niat untuk berpuasa. Ketika hendak berpuasa di bulan Ramadan, lakukan niat di dalam hati yang ikhlas. Apabila diucapkan, maka niat puasa tersebut adalah sebagai berikut: nawaitu samahuddin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhul lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat berpuasa esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena mentaati perintah Allah Ta'ala. Niat untuk melaksanakan puasa dilakukan pada malam hari sebelum memulai puasa dan selambat-lambatnya sebelum terbit fajar untuk menjaga agar niat puasa ini tidak melewatkan. Kita boleh mengucapkan niat puasa ini setelah selesai sholat taraweh. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya yang nomor 6, hal-hal yang membatalkan puasa. Berpuasa merupakan ibadah kita kepada Allah SWT. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam melaksanakannya. Ada 6 perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Makan dan minum yang membatalkan puasa adalah apabila dilakukan secara sengaja. Kalau makan dan minum dilakukan dengan tidak sengaja karena lupa, hal ini tidak membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan disengaja atau dibuat-buat. Apabila muntahnya tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Orang yang melakukan hubungan suami istri dalam siang hari di dalam bulan Ramadan dapat membatalkan puasa. Ia wajib menggantinya puasa itu serta harus membayar kifarat atau denda. Ada 3 macam kifaratnya, antara lain memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak sanggup memerdekakannya hamba sahaya, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak kuat berpuasa, maka bersedekah dengan memberikan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin, dan tiap-tiap orang mendapatkan %liter beras atau yang setara. Yang selanjutnya yaitu keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang selanjutnya gila atau sakit jiwa, dan yang terakhir keluar cairan mani dengan sengaja. Yang selanjutnya nomor 7, orang-orang yang boleh tidak puasa. Berpuasa adalah kewajiban bagi setiap muslim, akan tetapi dalam keadaan tertentu boleh tidak berpuasa. Adapun orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sedang sakit.
dan tidak kuat untuk berpuasa, atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah. Namun ia harus menghentinya di hari lain apabila sudah sembuh nanti. Yang kedua, orang-orang yang dalam perjalanan jauh, ia pun wajib mengkodok puasanya di lain hari. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa. Yang terakhir, orang-orang yang hamil atau menyusui anak. Yang nomor 8, ketentuan puasa sunnah. Puasa sunnah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Cara mengerjakan sama seperti melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam pelaksanaan puasa sunnah dikerjakan adalah akan mendapat pahala. Contohnya yaitu puasa Senin Kamis. Yang selanjutnya, yang ke-9, waktu yang diharapkan puasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dalam waktu-waktu tertentu kita dilarang berpuasa. Adapun waktu yang diharamkan tersebut yaitu yang pertama, 1. Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua, hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang terakhir yaitu hari yang diragukan atau apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum, itu diharamkan untuk berpuasa. Yang 10, yang terakhir adalah hikmah berpuasa. Orang muslim yang senantiasa melaksanakan puasa akan mendapatkan banyak manfaat, antara lain yang A, meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan utama orang-orang berpuasa. Yang kedua, yang B, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang C, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Yang selanjutnya, yang D, dapat mengendalikan diri dari hawa nafsu, dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa. Yang E, mendidik diri sebagai seorang yang bersifat sidik, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Yang terakhir, yang F, yaitu dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada dalam tubuh kita, sehingga tidak mengharapkan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Nah, itulah pertemuan dari minggu ini. Next, kita ketemu minggu depan. Kita akhiri, semoga bermanfaat dan barokah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.